Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Lupus and Lulu, channel yang akan menceritakan alur film dari film-film Indonesia tempo dulu. Ada yang tahu nggak nih serial TV terkenal yang berjudul Chip, California Highway Patrol? Ya, tapi Lupus nggak ceritain film itu, melainkan Chip ala Komar dan kawan-kawan, yaitu cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial yang disingkat Chip. Film ini merupakan komedi dan lawak yang tidak jelas juntrungannya. Film yang rilis di tahun 1984 ini berjudul Chip Dalam Kejutan, yang dibintangin oleh Darto Helm, Komar, Firman, Kimung, Ogut, Shirley Melinton, Mehmet Mini, dan Tuti Kushendar. Di awal film, Darto dan Komar yang sedang patroli dipepet oleh sebuah mobil. Kemudian mereka disalip yang bawa ceweknya cakep. Darto pun langsung tancap gas dan pepet mobil itu. Ternyata Darto godain si cewek dan ia minta kenalan. Tiba-tiba di depan ada mobil jeep yang membuat kagok, yang akhirnya Darto banting motor hindari mobil itu, yang membuat dia terjatuh. Tetapi motornya Darto nyamperin tukang es botol. Dicelipin deh teh botol sama si Mamang, dan motornya mundur kembali nyamperin si Darto, yang kemudian diminum teh botol itu sama Darto. Setelah Darto minum teh botol itu, dia seleyengan dan jatuh, yang baru dirasa benturan dari kecelakaan tadi. Singkat cerita, Darto sudah di rumah sakit. Dia merasa badan remuk dan pada kaku. Cewek cantik yang Darto goda di mobil itu datang jenguk, yang membuat Darto seneng bukan kepalang. Cewek itu kasih bunga dan kasih alamat rumahnya, tetapi dia tidak lama mau ada urusan katanya. Darto bilang, nanti kalau saya sembuh boleh main ya. Di saat Darto panggil suster untuk bacain kertas dalam bunga itu, suster tidak ada, yang datang si Mamang tukang office boy. Darto suruh si Mamang bacain surat itu. Dibulak-balik suratnya sama si Mamang. Ternyata si Mamang gak bisa baca. Diomelin deh sama si Darto. Tahun 84 tidak bisa baca. Di tempat lain di departemen chip, Komar dan Firman lagi ngobrol asik. Kemudian lewat para chip cewek yang dilihat Komar bodinya yang semok. Firman kemudian ajak Komar untuk jenguk Darto ke rumah sakit. Tetapi Komar bingung karena dia lagi bokeh. Malam minggu gak punya cewek, yang kemudian papan nama di atas jatuh timpa kepala Komar. Di jalan, Kimung yang lagi benerin ban motor didatengin pria yang dari kampung. Pak polisi, abdi bade nanyakeun alamat. Kimung yang dari Medan dengan logat Bataknya, aku bukan polisi bah, aku Chip. Si Mamang bilang Cit. Si Mamang kasih kertas alamat yang dituju. Kimung pun langsung ajak si Mamang naik motor gedenya melewati jalan-jalan di Jakarta. Di saat lampu merah berhenti, si Mamang turun dari motor minta api buat ngerokok di motor sebelah. Kemudian lampu merah hijau dan si Mamang ditinggal oleh Kimung. Si Mamang pun masuk ke wartel yang ada orang lagi telepon. Tetapi si Mamang main ambil aja telepon itu, gak ada akhlak. Pas lagi ngomel-ngomel, si Mamang bilang, ampun pak, ayam kula diambil hiji oleh si Cit. Si Mamang malah dibentak-bentak. Kimung pun telah sampai ke alamat yang dituju. Pas turun ternyata si Mamangnya udah gak ada, dan Kimung balik kanan. Disangkanya si Mamang hantu sundal bolong yang minta antar pulang ke rumahnya. Di saat di kantor mereka semua sudah kumpul, datanglah Komandan Kimung nenteng-nenteng ayam kayak orang bingung. Disimpan si ayam di atas meja yang terus diperhatiin oleh Komandan Kimung. Bawahannya gak berani tanya, cuma menduga-duga. Komandan kayaknya habis dimarahin istri kali ya, kalah judi kali.
Dan Komandan Kimung pergi dari tempat itu sambil ngomong, "Tolong urus ayam ini ya." Darto di rumah sakit suka teriak-teriak nggak jelas, yang menurut dokter akibat benturan di kepala yang membuat syaraf-syarafnya keganggu dan matanya jadi juling. Kimung pun bilang semua biaya pengobatan tulis aja atas nama Chip. Di saat itu Komar datang. Tiba-tiba Darto histeris lagi. Susi, Susi, semua gara-gara Susi. Saya jadi begini, Susi." Dokter suruh suster untuk ikat Darto, dan Darto pun malah semakin berontak. "Emang saya gila dokter?" Tiba-tiba Darto terdiam dengan tatapan kosong. Dokter pun langsung kasih majalah Playboy yang buat Darto bisa melihat dan tenang. Dokter itu pun pergi dibarengin dengan Kimung. Darto bilang ke Komar, "Saya betah di sini Mar, dirawat oleh suster-suster cantik. Chip ini yang bayar bukan saya." Di saat itu Darto kumat lagi, sarafnya yang membuat penglihatannya berubah. Di tempat lain, Ogut yang kebelet nggak tahan pengen pipis, dia pun numpang-numpang mau kencing di sebuah pohon besar. Tetapi tiba-tiba ada suara, "Numpang-numpang doang kagak bayar," yang membuat Ogut lari dan bawa motor lagi. Di rumah sakit, Darto mau mandi di luar karena kamar mandi di kamar nggak ada airnya. Suster suruh Darto pakai kacamata. "Orang saya sudah sembuh kok sus. Kalau kumat gimana pak?" Darto pun masuk ke kamar mandi yang ada bacaan, "Maaf sementara untuk wanita." Ada ibu-ibu yang kemudian keluar masih basah kuyup, seperti orang kaget lihat monster. Pas banget Kimung lewat dan ditanya, "Ada apa bu?" "Tenang, tenang, bicara yang tenang bu." Tiba-tiba sosok itu keluar dengan basah kuyup pula. Kimung langsung aba-aba komando. Darto pun hormat, disuruh masuk lagi dan salin. Karena matanya buram, Darto pun salah masuk dan kemudian diarahin oleh Firman. Di lain kisah seperti biasa, para Chip sedang patroli di jalan dan saling komunikasi. Komar pun melihat asap ngebul seperti kebakaran dan dia datengin sebuah gedung tinggi. Di saat Komar naik make tangga, dia diteriakin sama cewek, "Kebakarannya bukan di sini pak, tapi di sana." Komar merugul, "Orang di depan ini kebakarannya." "Dibilangin gak percaya," kata si ibu. Komar pun dengan kemerugulannya tetap lanjutin dengan suruh Ogut ambil selang air dan Komar naik sampai ujung tangga. Saat Ogut kompa air, tangga itu pun ngejelengit yang membuat Komar loncat ke atap rumah dan kemudian jatuh ke rumah orang. Di lain kesempatan, saat Ogut dan Firman negur anak sekolah pacaran, tuh bocah jawabannya ngeledek, "Buat apa pak sekolah? Kan udah banyak orang yang pinter." Ogut dan Firman punya ide untuk ngerjain mereka. Ternyata Firman pakai boneka kepala jerapah yang membuat kabur orang-orang yang pacaran dari semak-semak belukar. Tetapi Firman yang naik sepeda kepalanya membentur dahan pohon yang membuat dia oleng kemudian kecebur ke dalam sungai. Di lain tempat, Pak Pos tanya alamat kiriman surat ke anak sekolah. Dia bingung surat itu ditujukan ke Tuhan dengan alamat di tempat. Si anak suruh Pak Pos kasih ke kantor Chip. Di dalam ruangan, Komandan Kimung memberitahu anak buahnya ada surat ditujukan untuk Tuhan dengan alamat di tempat. Suratnya isinya sangat panjang yang intinya ada seorang bapak yang mempunyai penyakit parah yang sudah menahun habis biaya untuk kesembuhannya. Karena berobatnya ke dukun-dukun tetapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia mencoba pergi ke dokter dengan biaya di awal 100.000. Dia pun tidak punya biaya. Jadi dengan keputusasaan bapak ini mengirim surat untuk Tuhan. Dan Pak Pos kasih surat ke kantor ini yang mungkin menganggap tempat inilah yang cocok. Dan saya merasa tersentuh. Kimung pun berinisiatif memotong gaji bulanan semua anggota Chip untuk membantu bapak ini. Dan semua yang hadir pun setuju dengan lantang. Dan akhirnya uang sebesar 100.000 itu pun terkumpul dan dikasih langsung oleh Firman ke bapak itu yang membuat senang dan berterima kasih. Di rumah sakit, Darto merasa lapar dan meminta makanan ke suster. "Kan tadi udah makan pak." "Saya lapar lagi sus." "Emang di sini restoran pak?" Darto pun marah. "Suster, awas kalau saya mati kelaparan, suster yang tanggung jawab ya. Saya kan lagi repot, bukan situ aja kok yang sakit." "Oke deh pak, nasi putih aja ya. Soalnya lauknya sudah habis. Pokoknya saya nggak mau tahu pakai telur mata sapi." Suster itu pun mengadu ke temennya. Pasien yang botak itu merugul banget. Sudah makan masih minta makan lagi. Karena perut Darto sudah melilit dan kelaparan, yang ditunggu-tunggu belum datang juga. Akhirnya dia keluar kamar menuju ruang tempat makanan.
Di ruang itu pun sudah sepi dan Darto pun mau masak sesuatu dengan mempersiapkan wajan. Dan dia mencari sesuatu yang bisa dimasak. Akhirnya didapat 1 butir telur. Pas mau ambil minyak, suster datang yang membuat Darto panik dan dia ngumpet. Si suster ternyata minta tolong untuk masakin telur 1 dan minta diantar ke ruangannya. Suster itu pun pergi, tetapi penglihatan Darto malah kambuh lagi, yang membuat bebayang. Saat mau ambil minyak goreng, dia pun bukain semua keran minyak karena penglihatannya buram. Darto pun ambil telur yang tinggal 1 butir itu, tetapi malah tersenggol dan jatuh. Akhirnya dia pun keluar dengan kekacauan yang dibuatnya. Di saat keponakan Komar sedang main di kolong jembatan, mereka pun melihat sebuah karung yang bau amis dengan darah dilempar oleh beberapa pria. Tak ayal anak-anak itu pun berlari ke Komar yang sedang asik pacaran dengan kekasihnya. Anak-anak itu pun bilang ada karung isi mayat om dilempar ke bawah kolong jembatan yang baunya sangat menyengat. Bohong gak nih, kata Komar. Si anak pun bilang sumpah pramuka om. Komar pun datengin tempat itu yang kemudian suruh mereka untuk menunggu. Dan Komar pergi untuk melapor. Tidak beberapa lama Firman dan Ogut datengin tempat itu, yang kemudian Firman suruh Ogut untuk periksa itu mayat. Ogut pun ogah. Kenapa giliran mayat gua yang disuruh? Giliran cewek lu yang ambil. Tak berapa lama polisi dengan ambulan datengin tempat itu yang membuat masyarakat heboh dan berkumpul. Datanglah Pak Kapolres dan wartawan. Ogut ditanya sama Pak Kapolres siapa yang menemukannya. Dan Ogut bilang, saya pak, apakah sudah kau periksa mayat ini? Sudah pak, dengan pedenya. Pak Pol pun suruh Ogut dan Firman untuk buka karung itu. Ternyata isinya adalah tulang belulang sapi yang habis disembelih. Dikisahkan, ada seseorang bapak yang kebelet kemudian boker di sebuah taman. Dan ia ditanya sama Komar, woi lagi ngapain lu, buang hajat lu ya? Enggak pak, ini pak ada ular kobra. Komar pun samperin bapak itu yang disuruh pegang topinya yang katanya di dalamnya ada ular kobra. Dan dia mau cari pentungan dulu. Pas dibuka ternyata ular kepala kuning, brengsek tuh orang. Akhirnya Darto sudah sembuh dan ia masuk kerja. Waktu itu di kantin, lagi bengong datanglah Ogut dan Firman. Darto mengeluh ke mereka, kerja sudah lama, gaji segini-gini aja, kapan kayanya? Teman Ogut pergi ke dukun, pulangnya jadi kaya raya. Wah, di mana alamatnya Gut? Anterin gua dong. Oke, bayarin makanan gue dulu ya. Di saat Komar, Ogut dan Firman di asrama, mereka ajak Darto bergabung untuk kasih rute jalan menuju dukun yang bisa jadi kaya. Dan petanya itu berupa gambar wajah seseorang. Sampai akhirnya Darto sudah di lokasi dukun tersebut, yang Darto bilang tujuan maksud kedatangannya ingin kaya. Darto pun disuruh simpen gelas kosong di sebuah pohon besar. Sampai ntar malam jam 00 kalau gelas itu penuh terisi, berarti permintaan Anda terkabulkan. Jangan lupa untuk bawa botol dan isi dengan air itu. Sampai di rumah kamu mandi ya, dan terus kamu minum air itu. Darto pun keluar dan menuju salah satu pohon besar. Dan dia simpen gelas itu di bawah pohon. Pas banget di situ banyak kambing. Kemudian gelas yang disimpan Darto dikencingin oleh kambing. Di malam hari Darto datengin tempat itu lagi. Dan ternyata gelas itu sudah terisi air. Di saat Darto mau minum gelas itu, dia dikagetkan kedatangan seorang kakek yang merupakan juru kunci di situ. Si kakek minta api rokok, tapi Darto tidak merokok. Diambillah uang koin di saku celana dan suruh si kakek kuncen untuk beli korek di warung. Kakek itu pun pergi dan Darto pindahin air itu dari gelas ke botol. Di asrama teman-teman Darto belum tidur, nunggu Darto pulang. Pas Darto kembali mereka semua bubar dan pura-pura tidur. Darto pun pergi untuk mandi. Komar, Ogut dan Firman pun langsung minum air yang dibawa Darto itu, karena mereka pun ingin kaya. Pas diminum airnya asam, asin dan nano-nano rasanya. Sampai akhirnya habis, yang kemudian diisi lagi oleh air teh. Darto pun selesai mandi dan dia merasa aneh. Air yang di botolnya tinggal sedikit. Firman pun pura-pura bangun dan tanya Darto, dukunnya hebat Pir, ini air yang akan membuat saya jadi kaya raya. Darto pun langsung tengguk habis air itu. Rasanya sepet-sepet asam seperti teh basi. Esoknya menjelang malam, Darto simpen makanan-makanan enak di setiap pojok kamar. Tetapi dia disuruh tugas jaga kantor di malam hari, yang membuat dia kesel dan gendek. Komar, Firman dan Ogut pun mengambil kesempatan Darto yang jaga dengan mengambil kotak makanan itu dan melahapnya.
Tiba-tiba Komandan Kimung patroli yang membuat mereka semua kalang kabut dan Ogut ketangkep basah. Komar dan Firman pura-pura sakit dan Kimung dengan tegas kalau pura-pura hukumannya akan lebih berat. Mereka pun kemudian dihukum suruh habisin nasi kotak itu dalam waktu 1 menit. Di suatu waktu di pusat pertokoan terjadilah sebuah perampokan yang diketahui anggota Chip yang sedang patroli. Mereka pun kejar perampok itu yang menggunakan jeep dengan kecepatan tinggi. Tiba di suatu jalan yang dipenuhi kawanan kambing, mobil perampok itu berhenti dan mereka perampok turun dari mobil itu dan lari ke sebuah gudang kosong. Anggota Chip pun turun dari mobil dan kejar para perampok itu yang berjumlah 3 orang. Komar kemudian dihadang satu perampok yang kemudian Komar berkelahi seperti ala Bruce Lee. Ogut kejar satu orang yang naik ke gedung dan dia dengan keahlian bela dirinya coba tangkap dan berkelahi. Sedang Komar kembali dihadang si Negro yang badannya gede tapi blow on. Dan akhirnya bantuan pun datang yang membuat perampok-perampok tersebut bisa ditangkap. Selesai filmnya. Walau film ini gak jelas juntrungannya kemana, film ini lumayan buat ngocok perut dan untuk komedi semata. Terima kasih untuk kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.